Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semua, di pertemuan kali ini kita berjumpa kembali di pembahasan tentang etika profesi guru. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang apa itu profesi di dalam perspektif. Nah, marilah kita mulai belajar kita bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas bersama tentang bagaimana profesi di dalam perspektif. Nah, bagaimana sih profesi dalam perspektif? Nah, yang akan kita bahas apa pengertiannya antara profesi dan perspektif. Kita bahas di pertemuan kali ini insya Allah. Profesi di dalam perspektif. Nah, yang akan kita bahas di pembahasan kali ini adalah bagaimana hubungan antara profesi dan pekerjaan, apa bedanya, apa persamaannya, kemudian apa sih ciri-ciri profesi itu, kemudian bagaimana sih peran guru. Nah, dan yang keempat, bagaimana kegunaan profesi bagi seorang guru. Mari kita bahas yang pertama. Pertama kita akan bahas antara profesi dan pekerjaan. Kalau kita merujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh Supriyadi dan Darmawan tahun 2012, mereka mengemukakan bahwa profesi itu merupakan jabatan atau pekerjaan yang bersifat profesional. Dan jabatan atau pekerjaan itu hanya dapat dikerjakan oleh orang yang dipersiapkan melalui pendidikan untuk itu. Jadi ada pendidikan khusus. Nah, menurut Saundi dan Suherman di tahun 2012 juga memang mengemukakan bahwa profesi itu mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama purna waktu dan juga dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup serta dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Nah, selain daripada itu, ada juga pendapat lain dari Rekso Diharjo. Rekso Diharjo di dalam bukunya di tahun 89 mengatakan bahwa arti kata dari profesi itu adalah satu bidang kegiatan yang dijalankan oleh seseorang dan merupakan sumber nafkah bagi dirinya. Nah, meskipun lazimnya profesi ini dikaitkan dengan taraf lulusan akademik atau universitas, suatu profesi tidak mutlak harus dijalankan oleh seorang sarjana. Di dalam masyarakat Indonesia contohnya, kita telah mengenal berbagai profesi non-akademik, seperti profesi bidan, pemain sepak bola, atau petinju profesional. Dan bahkan profesi tertua di dunia, ini tinju profesional. Nah, menurut George di tahun 96, ia juga mengemukakan bahwa profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Nah, jadi profesi ini adalah pekerjaan. Nah, jadi antara kaitannya dengan pekerjaan bisa disebut juga dengan profesi ini menurut The George itu merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Nah, bedanya dengan di profesi ini ada satu kata yang melekat. Ada satu kata yang melekat, dia mengandalkan suatu keahlian. Nah, itu yang bisa kita garis bawahi. Mengandalkan suatu keahlian maka disebutlah sebagai sebuah profesi. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri dari profesi itu sendiri? Nah, ciri-ciri dari profesi ini
Kalau menurut Supriyadi dan Darmawan di tahun 2012 ada beberapa ciri profesi. Ada 3. Pertama cirinya adalah bahwa pemangku pekerjaan atau jabatan itu harus uh, dipersiapkan melalui pendidikan tertentu. Ini ciri profesi. Contoh guru ya, itu harus dipersiapkan melalui pendidikan tertentu, ya, pendidikan guru, serta harus menempuh pendidikan pada jenjang tertentu. Nah, menurut Charles Hughes, pendidikan ini terjadi relatif lama. Ciri-ciri ini seringkali disebut dengan ciri keilmuan atau di dalam ciri profesi. Jadi ada apa namanya melalui pendidikan tertentu, jenjang tertentu, sehingga profesi ini ya menuntut seseorang untuk melalui jenjang tertentu sehingga menjadi sesuatu yang profesional. Yang kedua cirinya adalah bahwa ciri-ciri dari profesi ini bahwa jabatan atau pekerjaan itu mendapat pengakuan dari masyarakat, baik dibuktikan melalui tingkat kualitas atau profesionalitasnya secara nyata maupun melalui dukungan secara legal atau legal aspek. Nah, itu ciri yang kedua. Yang ketiga, cirinya adalah bahwa jabatan atau pekerjaan tersebut ya, itu bersandar dan mengusung kaidah-kaidah moral sebagai landasan etik melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni memiliki kode etik. Jadi sebuah profesi itu biasanya memiliki kode etik dan dikontrol oleh organisasi profesi atau melalui majelis etika profesi. Kalau guru juga punya ada kode etik guru yang dikeluarkan oleh PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nanti kita akan bahas di bab khusus apa saja kode etik dari seorang guru. Nah, itu ya ciri-ciri dari profesi menurut Supriyadi dan Darmawan. Ada menurut tokoh lain, contoh menurut Saundi dan Suherman, mengemukakan juga ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi. Bahkan Saudi dan Suherman ini menyebutkan ada 5. Pertama, harus adanya pengetahuan khusus. Nah, biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan ataupun pengalaman yang dilaksanakan bertahun-tahun. Itu kalau menurut apa namanya Saudi dan Suherman. Kemudian menurut Saudi dan Suherman yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Jadi punya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Ini di profesi. Nah, hal ini biasanya setiap pelaku profesi itu mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Tadi punya kode etik profesi. Kode etik profesi dokter, kode etik profesi guru. Nah, itu punya kode etik masing-masing. Yang ketiga, menurut Saundi dan Suherman, ada mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksanaan profesi ini harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Gitu. Nah, itu ciri yang ketiga menurut Saundi dan Suherman. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi itu. Ini ciri yang keempat menurut Saundi dan Suherman. Jadi setiap profesi biasanya punya izin khusus untuk menjalankannya. Contoh guru, guru itu ada sertifikat guru. Kalau dulu sebelum apa namanya, sebelum ada sertifikasi guru itu seorang tidak bisa mengajar kalau belum mendapatkan sertifikat menjadi seorang guru. Nah, kalau dulu namanya akta 4. Nah, sekarang dengan dengan kuliah mendapatkan gelar GR itu sudah apa namanya izin khusus menjalankan suatu profesi. Nah, selanjutnya yang kelima, menurut Sauni dan Suherman, ciri dari profesi itu bahwa kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Tadi ada organisasi khusus, kalau guru ada PGRI contohnya, Persatuan Guru Republik Indonesia.
Itu kalau dokter ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia dan lain sebagainya. Nah, itu apa namanya ciri-ciri dari suatu profesi. Menurut tadi Saundi dan Suherman dan banyak lagi menurut ahli-ahli lain yang menyatakan beberapa ciri-ciri dari sebuah profesi. Nah, selanjutnya, nah ini menurut Satori dan Natawijaya, ada kriteria untuk menentukan ciri-ciri suatu profesi. Apa saja kriterianya untuk menentukan apa namanya ciri-ciri suatu profesi? Nah, menurut Satori dan Natawijaya itu kira-kira ada 6. Nah, pertama, ada standar untuk kerja yang baku dan jelas bahwa profesi ini kita menentukan ciri-ciri suatu profesi ada standar untuk kerja yang baku dan jelas. Bagaimana standar kerjanya? Nah, itu tertulis dengan baku dan jelas. Yang kedua, ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya itu dengan program dan jenjang pendidikan yang baku, serta memiliki standar akademik yang memadai dan yang bertanggung jawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang melandasi profesi itu. Ini kriteria untuk menemukan ciri suatu profesi yang kedua. Yang ketiga, kriterianya ada organisasi profesi yang mewadahinya. Mewadahi para pelakunya untuk mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraannya. Ini ada organisasi profesi. Yang keempat, kriteria untuk menentukan ciri suatu profesi. Yang keempat, ada etika dan kode etik yang mengatur perilaku etik para pelakunya dalam memperlakukan klien. Yang kelima, ada sistem imbalan jasa layanannya yang adil dan baku. Dan yang keenam, ada pengakuan masyarakat, profesional, penguasa dan awam terhadap pekerjaan itu sebagai suatu profesi. Inilah apa namanya kriteria untuk menentukan ciri-ciri suatu profesi. Kemudian selanjutnya, apa sih apa saja peran guru ini? Nah, kita lihat. Ya. Guru sebagai sebuah profesi, apa saja perannya? Menurut Adam dan Diki dan Hamalik, nah, peran guru ada 8. Peran guru itu ada 8. Pertama, menurut Adam Diki dan dalam Hamalik, dalam buku Hamalik, guru itu sebagai pengajar, as teacher, as instructor. Jadi mentransfer ilmu. Guru sebagai pengajar, artinya dia mentransfer pengetahuan yang ia miliki. Nah, itu. Yang kedua, guru sebagai pembimbing, teacher as counselor. Guru sebagai pembimbing ini yang membimbing bagaimana ketika anak mengalami kesulitan-kesulitan maka dibimbinglah oleh guru. Dan disinilah guru juga bisa dikatakan sebagai pendidik, bukan hanya sebagai pengajar. Kalau pengajar itu hanya sebatas dia menyampaikan pengetahuan, tetapi kalau pembimbing juga lebih dalam sebagai pendidik, itu bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tapi bagaimana juga dia membimbing dari yang tidak bisa menjadi bisa, juga dia membimbing bagaimana perubahan akhlak yang menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga, teacher as leader, sebagai pemimpin. Ini maaf, tulis ada kurang salah tulis. Leader harusnya. Nah, sebagai leader, leader itu bukan seperti bos. Kalau bos itu memerintah, memerintah, memerintah. Tetapi kalau apa namanya, as a teacher, as a leader, leader itu mengajak. Kalau dari depan mengajak, kalau dari belakang mendorong. Nah, itu teacher as a leader. Bagaimana mengajak peserta didik untuk belajar. Kemudian kalau dari belakang mendorong peserta didik untuk belajar, bukan memerintah. Nah, gitu ya, itu bedanya antara bos dan leader. Yang keempat,
menurut Adam dan Diki di dalam Hamali itu peran guru itu sebagai ilmuwan, teacher as a science. Artinya guru dengan segala apa namanya kesibukannya maka dituntut menjadi sebagai seorang ilmuwan. Nah, ilmuwan itu ya berkompetensi di bidang apa yang ia tekuni dan ia ajarkan. Gitu. Yang kelima, teacher as a person. Sebagai pribadi, peran guru sebagai seorang pribadi itu juga menjadi perhatian yang besar karena guru sebagai pribadi, teacher as a person, itu akan dilihat oleh peserta didiknya, oleh siswanya setiap hari dan akan ditiru. Nah, maka pribadi-pribadi guru itu harus dijaga dengan baik. Cara berpakaiannya, cara berjalannya, cara berbicaranya, dan lain-lain. Yang keenam, peran guru menurut Adam Diki dalam Hamalik sebagai penghubung. Teacher as communicator atau mediator. Penghubung dari apa? Penghubung siswa, penghubung ya dari bagaimana penghubung si siswa dari dia tidak bisa belajar kemudian dia dihubungkan oleh guru agar dapat sampai kepada minat dan bakatnya. Itu teacher as a communicator atau teacher as a facilitator juga bisa. Yang ke AS mediator sebagai penghubung itu juga bisa. Nah, ini sebagai penghubung dari dia tidak maksimal tadinya bakatnya. Kemudian guru mengarahkan, membimbing ya agar bakatnya itu kemudian menjadi bisa maksimal, agar pengetahuannya juga bisa maksimal. Yang ketujuh, guru teacher as a modernisator, inovator. Jadi guru itu bisa menginovasi murid-muridnya menjadi inovasi, menjadi apa namanya modernisator juga, memunculkan hal-hal yang baru sebagai inovator. Karena guru dituntut kalau dalam ungkapannya apa namanya Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab ya. Nah, alimu auladakum bizamanin apa namanya la ya'ishu fi zamanikum. Nah, ajarilah anak-anak kalian itu pelajaran yang dia tidak hidup pada zamannya. Artinya ajarilah, persiapkanlah anak didikmu itu untuk menghadapi zaman nanti yang tidak sama dengan zaman kita saat ini. Bekalilah ia dengan ilmu-ilmu untuk mampu menghadapi zaman yang ia hadapi nanti. Nah, itulah kira-kira. Maka guru dituntut untuk menjadi inovator atau modernisator. Yang kedelapan, menurut Adam dan Diki di dalam Hamalik, guru itu sebagai penggagas, teacher as a constructor. Guru sebagai penggagas, misalkan ide-ide yang baru kemudian muncul, maka guru dituntut menjadi seorang penggagas yang mengawali perubahan itu menjadi lebih baik. Nah, itulah peran guru menurut Adam dan Diki dalam Hamalik. Nah, selanjutnya, apa sih kegunaan profesi ini bagi guru? Menurut Karai di tahun 2012, guru ini yang pertama sebagai sumber belajar. Kegunaan profesi bagi guru. Guru sebagai apa namanya sumber belajar. Guru sebagai apa sumber belajar, apa maknanya? Maknanya guru sebagai sumber belajar, peran guru itu ya sebagai sumber belajar ini berkaitan erat dengan penggunaan materi pelajaran dengan baik dan benar. Guru yang profesional, manakala ia dapat menguasai materi pelajaran dengan baik,
sehingga benar-benar ia itu berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Apapun yang ditanyakan siswa berkaitan dengan materi pelajaran yang diajarkan, ia akan bisa menjawab dengan penuh keyakinan. Maka sebagai sumber belajar, guru harus memiliki bahan referensi yang baik, yang banyak dibandingkan dengan siswanya. Guru harus mampu menunjukkan sumber belajar yang dapat dipelajari oleh siswa yang biasanya memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata siswa yang lain. Guru juga harus melakukan pemetaan materi pembelajaran, ya. Misalnya dengan menentukan materi inti or materi inti ya yang wajib dipelajari siswa, mana juga materi tambahan dan mana materi yang diinginkan kembali, yang diingat kembali karena pernah dibahas. Ini menurut kami. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Maknanya di dalam konteks pendidikan, istilah fasilitator itu semula lebih banyak diterapkan untuk kepentingan pendidikan orang dewasa atau andragogi, khususnya dalam lingkungan pendidikan non formal. Namun sejalan dengan perubahan makna pengajaran yang lebih menekankan pada aktivitas siswa, belakangan ini di Indonesia istilah fasilitator pun mulai diadopsi dalam lingkungan pendidikan formal di sekolah, yakni berkenaan dengan peran guru pada saat melaksanakan interaksi belajar mengajar. Nah, Wina Sanjaya menyebutkan bahwa sebagai fasilitator, guru berperan memberikan pelayanan untuk memudahkan si siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang ketiga, guru sebagai pengelola. Apa maknanya guru sebagai pengelola? Sebagai pengelola pembelajaran atau learning manager, guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa itu dapat belajar secara nyaman. Nah, melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa. Yang keempat, guru sebagai demonstrator. Apa fungsinya guru sebagai demonstrator? Kegunaannya, peran guru sebagai demonstrator yaitu dapat mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Nah, ini guru sebagai demonstrator. Dan yang kelima, guru sebagai pembimbing. Seorang guru dan siswa seperti halnya petani dengan tanamannya. Artinya, seorang petani tidak bisa memaksa agar tanamannya cepat tumbuh dengan menarik batang atau daunnya. Nggak bisa. Gitu ya. Tanaman itu akan berbuah manakala ia memiliki potensi untuk berbuah, serta telah sampai pada waktunya. Jika sudah waktunya, maka akan berbuah. Tidak bisa dipaksakan. Ditarik, baru ditanam, kemudian ditarik agar cepat berbuah. Tidak bisa dipaksakan. Manakala ia memiliki potensi untuk berbuah, serta telah mencapai waktunya untuk berbuah, maka dia akan berbuah. Demikian juga halnya seorang guru. Guru tidak dapat memaksa agar siswa jadi ini, jadi itu. Nah, tidak bisa. Agar siswa semuanya bisa ini, bisa itu, kan? Karena kemampuan siswa berbeda-beda. Siswa akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Nah, tugas guru adalah menjaga, kemudian mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Apalagi kalau kita lihat di kurikulum yang baru ini, di kurikulum 2000, di kurikulum Merdeka yang saat ini sudah menjadi kurikulum nasional. Kurikulum Merdeka itu titik beratnya adalah bagaimana guru ini bisa membimbing si siswa agar guru ini bisa mengerti kebutuhan si siswa. Nah, ada istilah di dalam kurikulum Merdeka itu diferensiasi. Diferensiasi ini artinya adalah bahwa setiap siswa itu memiliki keunikan masing-masing, memiliki gaya belajar yang berbeda, memiliki minat bakat yang berbeda. Nah, bagaimana guru bisa memfasilitasi perbedaan-perbedaan gaya belajar dari si siswa ini dan perbedaan minat dan bakat dari siswa ini, sehingga semua siswa bisa mengembangkan, bisa belajar dengan gaya belajar masing-masing, dan semua siswa bisa memaksimalkan minat dan bakatnya masing-masing yang berbeda-beda.
itulah kurikulum kurikulum Merdeka saat ini. Dan itulah kegunaan profesi bagi seorang guru. Guru sebagai sumber belajar, sebagai fasilitator, sebagai pengelola, sebagai demonstrator, dan sebagai pembimbing. Nah, baik teman-teman semua, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentang bagaimana profesi di dalam perspektif, juga tadi ada peran guru dan kegunaan profesi bagi guru. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik dan kita bisa terapkan di dalam kegiatan belajar dan mengajar kita, dan mudah-mudahan bisa terinternalisasi dalam diri kita sehingga kita menjadi guru-guru yang profesional, guru-guru yang baik, guru-guru yang bisa menghantarkan anak didik kita memaksimalkan minat dan bakatnya masing-masing. Wallahu alam bimuradih. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.